Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada John Pranata, Bu, keterangannya Alfa, dan Rama, keterangannya Sakti. Sekarang sebelum kita belajar, coba ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa kita. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut adat istiadat masing-masing agar semua dilancarkan oleh Tuhan. Saya akan memimpin kita dalam doa agama Kristen. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan pada saat ini ya Tuhan kami bisa merasakan anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, hingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk kembali belajar. Dan Tuhan, kiranya Engkau menambahkan hikmat, kecerdasan, dan kepintaran untuk kami ya Tuhan, dan berkati juga guru kami yang akan mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kamu pasti semua sudah makan yang namanya keju mozzarella. Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, nah, kamu tahu gak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Ternyata bioteknologi ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan menghasilkan berbagai produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, hingga makhluk hidup. Jadi penasaran, bagaimana sih cara kerja bioteknologi? Oke, kita bahas dulu sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, lalu teknos artinya penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, penerapan bioteknologi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lihat perkembangannya. Nah, perkembangan dari bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi 3 periode. Oke, yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Nah, ini sejak 6000 sebelum Masehi. Ini ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan melakukan fermentasi
fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir itu berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Nah, selain bir, terdapat pula makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi. Itu contohnya seperti roti, tempe, tape, oncom, dan kecap. Namun pada zaman-zaman dulu itu dia belum mengenal istilah bioteknologi, karena zaman dulu itu nggak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke periode kedua, yaitu periode bioteknologi ilmiah, itu 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Nah, pada zaman ini manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi ini tidak terjadi begitu saja, di mana beberapa rasa ingin tahu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya berupa penemuan enzim dan ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Nah, dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi ini di tahun 1919. Nah, pada periode ini hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Oke, selanjutnya periode ketiga, di mana periode bioteknologi modern ini setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, di mana zaman semakin berkembang, kemudian kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Nah, jadi ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Di mana bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonuklease retriksi. Nah, enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis dan produk bioteknologi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perkembangan bioteknologi dari zaman ke zaman, sekarang kita akan mengenal jenis bioteknologi berdasarkan prinsipnya. Nah, secara umum ada dua jenis bioteknologi, yaitu konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Yang pertama kita akan membahas bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti apa? Itu seperti bakteri atau jamur. Nah, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam proses fermentasi atau peragian untuk menciptakan produk dan jasa juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Nah, jadi apa ciri-ciri dari bioteknologi konvensional ini? Pertama, manusia telah menemukan ini sejak lama, yang seperti kita jelaskan awal tadi. Kemudian menggunakan teknik fermentasi, lalu sebagian besar digunakan untuk makanan. Nah, kemudian bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern itu, kalau kita sudah dengan penjelasan awal tadi, dia berada di periode Perang Dunia II sampai sekarang. Nah, jadi bioteknologi modern ini lebih maju daripada bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi modern ini dia menggunakan enzim dan bisa menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, apa saja contoh produk dari bioteknologi konvensional dan modern? Nah, jadi beberapa bioteknologi telah menambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan, serta obat-obatan. Yang pertama itu dalam bidang pangan. Nah, jadi banyak ilmu bioteknologi konvensional di bidang pangan. Asalnya bidang ini adalah menjadi titik awal pengenalan bioteknologi manusia sederhana pada zaman dulu. Nah, yang pertama itu ada pembuatan tempe. Nah, bagaimana cara pembuatan tempe? Ini pembuatan tempe pada dasarnya ini dilakukan dengan teknik fermentasi. Mana fermentasi ini dilakukan dengan cara menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus ini pada kedelai. Nah, selama pertumbuhan jamur akan menghasilkan filamen yang disebut hifa. Kalau kalian mau tahu hifa itu yang mana? Hifa itu yang putih-putih pada tempe itu. Nah, itu adalah hifa yang jamur itu menghasilkan filamen. Oke, selanjutnya pembuatan yogurt. Nah, jadi yogurt ini terbuat dari susu, ya. Nah, jadi yogurt ini adalah minuman susu fermentasi yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah memecahkan protein susu yang menyebabkan susu mengental. Inilah yang membuat yogurt menjadi asam dan kental. Setelah kita melakukan bioteknologi
Apakah pengertian dari bioteknologi tadi? Siapa yang bisa menjawab? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa yang memanfaatkan manusia. Ya, benar. Nah, yang kedua, pertanyaan Ibu, apakah perbedaan bioteknologi profesional dan modern, dan sebutkan contoh masing-masing. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Jadi bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme, sedangkan bioteknologi modern menggunakan enzim atau DNA pada makhluk hidup. Jadi contoh bioteknologi konvensional misalnya tempe dan yogurt, dan bioteknologi modern yaitu pemanfaatan atau pembuat vaksin-vaksin untuk obat-obatan untuk penyembuhan penyakit. Contohnya? Sudah tadi ya? Siapa yang bisa lagi? Ada lagi jawaban yang selain itu? Temannya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Siapa yang bisa membacakan di depan? Saya Ya, Yang silakan. pertama, peserta didik mampu membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern berdasarkan ciri khas prosesnya. Yang kedua, ya. Peserta didik mampu merencanakan proyek untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasikan. Yang ketiga, selanjutnya, Ketiga saya. ya, silakan. Peserta didik mampu membuat produk mengenai inovasi teknologi konvensional. Ya, dan sekarang selanjutnya kita akan membagikan 3 kelompok. Yang pertama Angga, kedua Dea, ketiga Linda, keempat Yume, yang kelima Laura, keenam Rama. Selanjutnya kelompok kedua yang pembuatan donat, Arlin, Ayu, Dara, Pita, dan Marcella. Ketiga ya selanjutnya, Alia Putri, Marvel, Trendika, Otalina, Seven Jorenia. Nah, masing-masing 3 kelompok. Silakan bantu kelompoknya masing-masing. Ya, kalau sudah. Nah, Ibu akan menampilkan video selanjutnya tentang perencanaan bioteknologi profesional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam keragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa.
Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85–90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan kremet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Kremet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan mammalia yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadi, dan bagian yang cair disebut dengan air dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menghidupkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak yang disebut dengan tempe. Pada waktu pertumbuhannya,
jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus soya, dan Aspergillus sweetii. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur, kemudian dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amino menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan aminoglikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap yang biasanya dikemas dalam botol. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini yang membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baiklah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kelompok 1, kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD. Baik anak-anak, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu. Yang pertama, bagaimana cara membuat produk bioteknologi konvensional yang berdasarkan bahan yang digunakan sesuai dengan kompetensi di daerah kita? Siapa yang bisa menjawab?
memang sangat memungkinkan istilah kita saat ini. Dari kelompok 2, Kami akan membuat kalau kelompok 3, Kalau kami kelompok 3 akan membuat donat. baik, silakan mengerjakan rencana pembuatan proyeknya. Misi Bu, izin bertanya, apakah LKPD atau perintah yang diarahkan dalam LKPD ini adalah kayak produk yang ingin kami buat dalam satu kelompok itu kan? Iya. Rencananya dengan bahan, alat, dan waktunya ya. Misi Bu. Kalau sudah nanti dibacakan ya masing-masing kelompoknya. Itu.
kami akan membacakan lembar kerja kami dan presentasikan apa yang kami akan buat. Kami dari kelompok 1 akan membuat. Kami dari kelompok 1 akan membuat produk tapai singkong. Dengan cara kerja dan proses pembuatan tersebut sebagai berikut. Ada beberapa alat dan bahan untuk proses pembuatan tapai singkong. Yang pertama, penyediaan singkong. Kedua, penyediaan ragi. Ketiga, tempat kukus untuk mengukus singkong tersebut. Dan keempat, toples besar untuk membuat tapai singkong. Dan yang kelima, daun pisang untuk berpisah tapai singkong. Dan proses pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengupas singkong dari kulitnya. Dan yang kedua, cuci singkong hingga yang bersih. Yang ketiga, potong menjadi bagian-bagian sesuai dengan selera. Yang keempat, kukus singkongnya dalam alat kukus yang telah disediakan. Yang kelima, setelah dikukus, pindahkan singkong ke tempat yang telah disediakan. Tunggu singkongnya hingga dingin. Yang keenam, setelah dingin, campurkan singkong dengan ragi dan gula. Dan setelah hal tersebut selesai, setelah singkong, ragi dan gula sudah dicampurkan, simpanlah yang setelah dicampurkan ke dalam toples besar yang telah disediakan, lalu tutuplah dan simpan di tempat yang tertutup. Adapun beberapa pengerjaan yang kami butuhkan, yaitu kami akan mulai proyek setelah pulang sekolah ini dan mungkin akan membutuhkan 3-4 hari proses pembuatannya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Baik, selamat siang semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 untuk rencana kegiatan proyek yang akan kami olah yaitu tapai ketan. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya dulu. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan tapai ketan. Yang pertama ada kompor, panci kukusan, wadah untuk menyimpan selama fermentasi, dan talam untuk mendinginkan tapai ketan itu tersebut. Lalu sendok, sudah pasti ada kan sendok untuk mengaduk tapai ketan tersebut. Lalu ada bahannya. Bahan yang pertama ada beras ketan. Beras ketannya kami pakai itu 1 kilo. 1 kilo. Dan daun pisangnya ada 1 lembar. Dan ragi kurang lebih 10 sendok makan. Dan air. Apa fungsi airnya? Ya banyak, untuk mencuci beras serta mengukus beras ketannya tadi. Berhubung kami ingin produk kami lebih menarik, jadi kami menggunakan pewarna makanan. Dan waktu yang kami butuhkan dalam proses pembuatan tapai ketan itu, kami membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Sekian dan terima kasih. selanjutnya kelompok kerja imigrasi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Tapi sebelum itu kami perkenalkan diri kami dulu. Nama saya Ari Prilino. Perkenalkan nama saya Dara. Perkenalkan nama saya Marseba. Perkenalkan nama saya Ayu Filia. Baik, jadi makanan yang akan kami olah, produk yang akan kami buat ialah donat dengan bahan dasarnya adalah tepung dan ragi. Untuk bahan dan alatnya akan dijelaskan oleh Kak. Alat yang kami gunakan dalam pembuatannya ada yang pertama wadah tempat mengolah, dan yang kedua wajan, dan yang ketiga spatula atau sendok, dan yang keempat dan bahan yang digunakan adalah tepung
yang kedua adalah, yang ketiga ragi atau anikan, telur, minyak goreng, topping, air dan mentega. Adapun proses pembuatan atau proses pengolahan yang kami buat yaitu 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. 3. Tambahkan air, gula dan ragi ke dalam gelas lalu aduk sampai rata. Yang keempat, tambahkan mentega secukupnya. Yang kelima, lalu masukkan telur ke dalam wadah lalu dikocok hingga rata. Yang keenam, bentuk adonan donat lalu diamkan hingga kurang lebih 1 jam lebih. Yang ke-7, sambil menunggu donat mengembang, kita panaskan wajan, lalu masukkan minyak goreng. Setelah minyak goreng panas dan adonan sudah mengembang, lalu adonan digoreng dan ditiriskan, lalu diberi topping sesuai selera. Jadi, kami dari kelompok 3 telah merencanakan jadwal kegiatan proyek kami. Berhubung proyek yang kami buat adalah donat, jadi kami kelompok 3 akan memulai kegiatan proyek kami setelah pulang sekolah, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Januari 2024. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memantau dari WA group kalian ya. Apabila ada kesulitan dari proyek kalian, kita bisa berdiskusi lewat WA group ya. Siap. Apakah yang kalian pelajari hari ini materinya? Yang kedua, apa yang paling kalian sukai pada pelajaran hari ini? Proses pembuatan produknya. Tentang bioteknologi pangan. Yang terakhir, apakah yang kalian belum pahami pada materi pembelajaran hari ini? Kalau yang belum kami atau kurang masih kami pahami yaitu tentang cara memproduksi bioteknologi pangan yang baik. Jadi kami akan selalu belajar untuk menampilkan yang terbaik dan terus belajar. Nah, sekarang selanjutnya pada pertemuan yang kedua nanti, masing-masing kelompok dari 3 kelompok untuk menampilkan hasil produknya hari Kamis ya, untuk melakukan presentase dari hasil produknya. Baik, dari pelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik, silakan kita sama-sama membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengatur secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Kemudian enzim yang menghasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi dalam proses pemakaian produknya. Jasa menghasilkan suatu dalam bioteknologi konvensional. Nah, sekarang pelajaran kita sudah berakhir. Silakan ketua kelasnya untuk masuk ke depan untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama di dalam doa. Saya akan ikuti kita dalam doa pada waktu itu. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat ini, hingga kami bisa menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan atas tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan hari-hari yang baik yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Selamat siang. Siap.
Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, coba satu orang atau kita kelasnya untuk masuk ke depan untuk mengikuti doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, maka baiknya kita bersama berdoa akan saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, di sekolah ini untuk kembali belajar. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat kepintaran yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga guru-guru kami yang mengajarkan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Gimana keadaan? Apakah semangat untuk belajar? Siap semangat. Kalau begitu, lebih semangat lagi, silakan ketua kelasnya atau yang mewakili untuk memimpin yel-yel kelas kalian. Apakah teman-teman siap untuk bersemangat hari ini? Siap. Selamat pagi! Luar biasa, tetap semangat. Iya. Bila lagi bisa. Maju bersama. Hebat semua. Selanjutnya, sebelum kita belajar, coba lihat dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Jika ada, silakan diambil, dan bajunya kalau masih belum rapi, silakan dirapikan dulu. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar bioteknologi profesional. Sebelum kita akan melakukan presentasi, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu membuat produk mengenai inovasi teknologi profesional. Nah sekarang, hari ini sesuai dengan jadwal kita, kalian akan menampilkan produk yang kalian kerjakan. Masing-masing kelompok menampilkan ke depan untuk mempresentasikan produknya. Apakah sudah siap? Ya. Siapa yang pertama untuk menampilkan atau mempresentasikan produknya, silakan. Silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kemarin kami membuat proyek yaitu tapai ketan. Namun sebelum kami memperlihatkan proyek kami akan perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Stephen Jeremia. Kami telah menyusun video dari pembuatan tapai ketan yang telah kami buat. Silakan.
Sekian dari video kami dan inilah hasil dari pembuatan tapai kami. Inilah hasilnya. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan bertanya. Pertanyaan pertama kami, apakah tape ketan aman dikonsumsi dalam jumlah yang maksimal? Bisa menjawab. Ya, silakan. Jadi mengonsumsi tape ketan dengan jumlah yang banyak itu tidak baik karena di dalam tape ketan itu mengandung jumlah kadar alkohol yang banyak dan melalui tahap fermentasi yang cukup lama. Jadi tidak baik mengonsumsi tape ketan secara berlebihan. Sudah puas dengan jawabannya? Selanjutnya, Apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, apa manfaat tapai ketan bagi tubuh? menjawab. Untuk manfaatnya bisa mendukung sistem saraf yang sehat, memperbaiki alaminya, mengurangi stres, menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan meningkatkan fungsi jantung. Sudah puas dengan jawaban selanjutnya? termasuk dalam metabolisme konvensional. Baik, saya akan jawab. Mengapa tapai ketan tergolong dalam bioteknologi konvensional? Karena tapai ini melalui tahap fermentasi yang cukup lama dan dilakukan secara manual. Sekian. Sudah puas? Baik, saya mungkin bertanya lagi dari kelompok 3. Apakah tapai ketan itu warnanya selalu biru atau bisa warna lain? Izin jawab. Jika kita membuat tapai ketan, kita harus menambahkan warna makanan dan itu sesuka hati kita saja. Tidak harus biru. Tidak. Sekian. Tapi ya, puas? Ya. Terima kasih. Baik. Sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Arif Efrilino. Perkenalkan nama saya Dara. Perkenalkan nama saya Ayu. Perkenalkan nama saya Lutfi. Perkenalkan nama saya Marcella. Baik, kami hari ini akan menjelaskan video kami yang sudah kami buat tentang cara membuat donat kentang. Baik, silakan diputar.
kami memilih donat kentang sebagai proyek kami, yaitu karena bahan-bahan yang dibutuhkan itu lebih mudah kami cari dan proses pembuatannya itu tidak memakan waktu yang lama. Gak ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Siap, izin bertanya, mengapa donat termasuk dalam bioteknologi? Jadi izinkan kami menjawab, mengapa donat termasuk ke dalam bioteknologi konvensional? Karena donat merupakan, karena proses pembuatan donat itu disertai mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasinya. Puas? Gak ada lagi, silakan. Kami bertanya, kalau boleh tahu berapa waktu yang dibutuhkan saat menggoreng donat? Baik, kalau waktu untuk menggorengnya itu tidak lama. Kalau untuk menggoreng misalkan satu donat misalkan, itu paling 1 menit mungkin untuk menggoreng satu donatnya aja. Dan kalau matang itu warnanya agak kekuning-kuningan. Kalau untuk seluruhnya mungkin sampai setengah jam mungkin. Ya, terima kasih. Sudah kami buat. Ini donat kentang. Silakan dilihat. Silakan ambil, boleh. Ambil. Nanti coba. Coba, silakan coba. Ya. Percobaan pertama. Sekian dari kami. Jika ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kedepannya kami akan mencoba untuk lebih baik. Terima kasih. Kami ada fotonya. Penjelasan. Pemandangan bikin lainnya. Nyetelin dulu deh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami lebih jauh ke dalam pembahasan. Perkenalkan, nama saya Rama. Perkenalkan, nama saya Laura Enkesia. Perkenalkan, nama saya Dea. Perkenalkan, nama saya Dina. Perkenalkan, saya Lina. Baiklah, sekarang kami akan memperlihatkan video kami.
hasil dari praktek kami, yaitu tapai singkong. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami tersebut. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan mungkin apabila banyak kekurangan yang telah kami jelaskan atas pertanyaan teman-teman semua, kami mohon maaf karena yang sempurna cuma Tuhan. Sekian dan terima kasih. Sekarang silakan buka dari project kalian atau project silakan untuk menikmati mana yang enak, Satu kuenya lah. lagi gitu yang mana yang enak. Gimana rasanya, enak nggak? Enak. Tuh. Kalau sampai dekat bisa di. Boleh coba, Bu? Boleh coba. Ayo guys, Ini coba kalian guys. Masing-masing kita coba ya. yang pertama. Ya, silakan dulu. Gimana rasanya? Tapai ketan? Nah, manis? Manis. Coba yang pulang siang. Gimana rekan kami, Bu? Ya, enak. Mantap, Bu. Mantap. Banyak kok. Selanjutnya kita mencicipi kelompok ini yang enak rasanya itu dari kelompok kalian itu donat dengan apa itu?
Lagi galak lagi. Ina. Bagi yang masih belum masak, masih belum makan, bisa perhatikan lagi ya. Yang waktunya masih belum 4 atau 5 hari, bisa diperhatikan lagi ya. Sekarang dan selanjutnya sudah semua. Sekarang ibu mau ada pertanyaan. Apakah yang kalian pelajari pada hari ini materinya? Siapa bisa menjawab? Yang kami ketahui dari ujian ini, kami dapat mengetahui cara pembuatan donat, memahami dan menerapkan konsep teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Yang kami sukai itu, kami bisa bekerja sama dalam suatu tim, Bu. Kami dapat bekerja kelompok dengan kerjasama yang baik, Bu. Itu yang paling utama. Menambah wawasannya. Iya. Dan Pengalaman. setelah itu kami dapat berinovasi untuk membuat sebuah karya atau produk. Untuk usaha bisa. Benar sekali. Nah, yang ketiga, apa yang kalian belum pahami pada materi pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Apakah itu mengulang lagi? Apa yang kalian belum pahami pada materi pembelajaran hari ini? Kalau dari kelompok kami sendiri, Bu, yang belum kami terlalu pahami, yaitu tentang cara-cara penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lain lagi? Sampai yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, baiklah. Kita akan mengerjakan
Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan.
sebelum itu mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita bioteknologi hari ini. Ya, silakan. Berdasarkan produk yang sudah kita buat, seperti tapai singkong, tapai ketan, dan donat. Menurut saya, dari ketiga produk ini sudah pasti masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Mengapa produk ini masuk ke dalam bioteknologi konvensional? Ya, karena bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan. Apa yang kita pelajari hari ini atau tentang materi bioteknologi ini perlu ditingkatkan lagi di rumah ya, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita seperti biasa, silahkan di antara kalian maju ke depan untuk berdoa. Mari kita bersatu berdoa. Bapa yang baik, kami syukur Tuhan karena kami telah menerima pelajaran kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan, biarlah pelajaran ini dapat kami kembangkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati guru kami yang telah mengajari kami dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas. Terima kasih Bapak, kami